Tanya Laura, seorang gadis dari Kuba, sambil memegang erat sebuah amplop putih. Air matanya tak terbendung. Isinya adalah gaji pertamanya sebagai seorang guru di Indonesia, sebuah jumlah yang luar biasa. Mengapa seorang gadis Kuba meninggalkan tanah airnya untuk mengajar di negara yang begitu jauh? Mari kita dengarkan kisah Laura. Saya Laura. Saya lahir dan besar di Havana, ibu kota Kuba, sebuah negara kepulauan di Laut Karibia. Sejak kecil, saya bercita-cita menjadi seorang guru. Setiap kali membayangkan diri saya berdiri di depan kelas, mengajar murid-murid saya, jantung saya berdebar kencang. Saya belajar dengan giat dan berhasil masuk ke Universitas Pendidikan Nasional. Setelah lulus, mimpi saya menjadi kenyataan. Saya menjadi guru bahasa Spanyol di sebuah sekolah negeri. Saya menangis haru saat menerima surat pengangkatan saya. Ibu sangat bangga, di Kuba, menjadi guru adalah profesi yang dihormati. Namun, kenyataan pahit segera menyadarkan saya. Meskipun profesi ini terpandang, gajinya sangat kecil. Gaji bulanan saya, jika dirupiahkan, hanya setara dengan sekitar Rp300.000. Yang lebih menyakitkan, uang itu tidak bisa digunakan begitu saja. Kami hidup dengan kartu jatah bernama libreta yang diberikan oleh pemerintah. Ada batasan untuk beras, kacang-kacangan, dan gula setiap bulan. Daging hanya kami makan sesekali saat ada perayaan. Itu adalah kemewahan terbesar kami. Ayah mencari nafkah dengan memperbaiki mobil-mobil tua, dan ibu bekerja sebagai tukang cuci untuk para tetangga. Dengan cara inilah kami berjuang untuk bertahan hidup. Suatu malam, saat kami sedang makan malam, ibu menghela napas dan berkata, "Laura, maafkan kami. Lauk kita malam ini hanya kentang lagi." Saya tersenyum, tetapi air mata sudah menggenang di pelupuk mata. Di usia 22 tahun, sebagai seorang guru profesional, saya bahkan tidak bisa memberikan makanan yang layak untuk keluarga saya. Perasaan tidak berdaya itu hampir menghancurkan hati saya. "Laura, kamu pintar dan mahir berbahasa Inggris. Pergilah dari negara ini," kata ayah. "Jika kamu tetap di sini, beginilah hidupmu selamanya." Kata-kata itu mengubah takdir saya. Keluarga dan kerabat kami mengumpulkan semua tabungan mereka selama lebih dari 10 tahun agar saya bisa melanjutkan pendidikan di Spanyol. Mereka bilang, jika saya mendapatkan pendidikan yang lebih baik, saya bisa kembali untuk membantu mereka. Dengan membawa harapan yang berat, saya menaiki pesawat menuju Madrid. Saya tidak akan pernah melupakan hari ketika saya tiba di Bandara Barajas, Madrid. Begitu keluar dari terminal, saya terpana melihat pemandangan di hadapan saya. Gedung-gedung pencakar langit, jalanan beraspal yang bersih dan padat dengan mobil-mobil modern, sangat berbeda dengan Kuba. Di Havana, jalan-jalan masih dipenuhi mobil-mobil kuno dari tahun 1950-an. Tapi di sini, semuanya modern. Namun, kegembiraan saya cepat memudar. Untuk membayar biaya kuliah dan hidup, saya mencuci piring di sebuah restoran setiap pagi dan menjadi petugas kebersihan di malam hari. Saya belajar di sisa waktu yang ada. Saya hanya tidur 4 jam setiap hari. Tubuh saya sangat lelah, tetapi saya tidak boleh menyerah. Pengorbanan keluarga saya terlalu besar. Saya tidak boleh menyia-nyiakan uang mereka. 2 tahun berlalu. Suatu Sabtu sore, saat saya sedang mengajar kelas percakapan bahasa Spanyol, seorang pria berwajah Asia masuk. Dia tinggi dan tampak pendiam. Setelah kelas selesai, dia memperkenalkan diri. "Halo, saya Budi Santoso, panggil saja Budi. Saya dari Indonesia dan ingin belajar bahasa Spanyol." Itulah pertemuan pertama saya dengan pria yang kelak menjadi suami saya. Budi selalu hadir di kelas dan lebih rajin dari murid-murid lainnya. Setelah kelas, dia selalu punya banyak pertanyaan. Kegigihannya sangat membekas di benak saya. Suatu hari setelah kelas, dia bertanya dengan hati-hati, "Bu Guru, sudah makan? Saya tahu tempat makan yang enak di dekat sini." Awalnya saya ingin menolak, tetapi sorot matanya yang hangat membuat saya luluh. Kami pergi ke sebuah bar tapas kecil. Sambil bercerita, Budi mengatakan bahwa dia sedang mengambil gelar masternya di bidang arsitektur.
Dia tertarik untuk memadukan arsitektur tradisional Indonesia dengan desain modern. Itulah mengapa dia datang ke sini. Mendengarkan mimpinya, saya merasa lebih ringan. Saya pun berbagi pengalaman saya. Kehidupan di Kuba, beratnya meninggalkan keluarga, dan kewajiban untuk kembali membantu mereka suatu hari nanti. Budi mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Laura, kamu wanita yang sangat kuat. Aku bisa merasakan betapa besar cintamu pada keluargamu." Kata-kata itu memberikan penghiburan yang luar biasa bagi saya. Ini adalah pertama kalinya sejak meninggalkan Kuba, ada seseorang yang benar-benar memahami perasaan saya. Sejak saat itu, kami sering bertemu. Awalnya kami beralasan untuk latihan bahasa Spanyol, tetapi perlahan kami mulai berbicara tentang kehidupan kami sehari-hari. Budi selalu ada untuk saya setiap kali saya merasa lelah. Ketika tangan saya lecet karena mencuci piring, ketika tenaga saya habis karena membersihkan gedung, dia selalu memberikan kata-kata hangat. "Laura, kamu pasti lelah lagi. Orang yang bekerja keras sepertimu pasti akan memiliki kehidupan yang baik." Kata-katanya begitu tulus. Suatu musim semi, Budi mengundang saya ke Taman Retiro. Kami duduk di tepi danau ketika dia berkata dengan hati-hati, "Laura, aku akan segera pulang ke Indonesia. Semesterku sudah selesai." Tiba-tiba hati saya terasa berat. Baru saja saya menemukan sandaran, apakah dia akan pergi juga? Tetapi Budi melanjutkan, "Tapi, Laura, aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Maukah kamu ikut denganku ke Indonesia?" Air mata saya langsung tumpah. Perasaan bahagia dan takut bercampur aduk. Indonesia adalah negara yang sangat asing bagi saya. Namun, menatap mata Budi yang tulus, perlahan-lahan saya merasa yakin. Keputusan itu tidak mudah. Ketika saya menelepon ibu di Kuba, dia terdiam lama. "Laura, apakah kamu bahagia? Itulah yang terpenting. Tapi ibu khawatir, kami tidak tahu apa-apa tentang Indonesia." Ayah juga cemas. Tetapi pada akhirnya, mereka mendukung keputusan saya. "Laura, itu keputusanmu. Ayah percaya padamu. Tapi jangan lupa telepon kami jika ada masalah." Setelah menutup telepon, saya menangis lama sekali. Saya merasa telah mengkhianati janji saya untuk mencari uang dan pulang untuk membantu mereka. Rasa bersalah menghantui saya. Budi memegang tangan saya dan berkata, "Laura, aku berjanji, aku akan membawa ayah dan ibumu ke sini. Aku ingin mereka juga merasakan kehidupan yang baik. Karena janji itulah, saya memutuskan untuk ikut dengannya ke Indonesia." Pada musim gugur tahun 2020, dengan visa pasangan di tangan, saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Begitu keluar dari terminal, saya merasakan udara hangat yang berbeda dari Kuba. Ibu Budi menyambut saya. Pada pertemuan pertama kami, beliau memeluk saya erat. "Laura, terima kasih sudah datang. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari keluarga kami." Saya kembali menangis karena kehangatan yang luar biasa. Malam pertama saya di Indonesia tidak akan pernah saya lupakan. Saya masuk ke kamar mandi, membuka keran shower, dan air panas langsung mengalir deras. Saya terdiam. Di Kuba, kami hanya mendapatkan air panas seminggu sekali, dan alirannya pun sangat lemah. Tapi di sini, kapan saja tersedia. Saya membuka dan menutup keran itu beberapa kali. Apakah ini nyata? Hal yang paling mendasar di sini adalah sebuah kemewahan di Kuba. Setelah mandi, Ibu Budi menyiapkan irisan buah. "Laura, mungkin kamu lapar. Makanlah dulu." Melihat piring penuh semangka, anggur, dan apel, saya menangis lagi. Di Kuba, buah-buahan sangat mahal. Kami hanya sesekali bisa membeli pisang atau mangga. Di sini supermarket penuh dengan buah dan harganya sangat terjangkau. Pertama kalinya, saya pergi ke supermarket adalah pengalaman yang mengejutkan. Daging sapi, ayam, menumpuk seperti gunung. Saya menatap tumpukan daging itu dengan mata terbelalak. "Budi, apa daging ini nyata? Apa semua orang benar-benar bisa membelinya?" Budi tersenyum. "Iya Laura, sebanyak yang kamu mau." Saya menangis di tempat itu juga. Di Kuba, untuk membeli daging dibutuhkan hampir 1 minggu gaji. Dan itu pun tergantung pada kartu jatah, kadang hanya sebulan sekali, dan hanya berupa leher atau sayap ayam. Di sini, orang-orang memenuhi troli mereka.
seolah-olah hanya membeli sayuran. Keesokan paginya, ibu memasakkan saya rendang. Dagingnya yang empuk berkilauan dengan bumbu. Saat saya memakannya, rasanya seperti mimpi. Seumur hidup, saya belum pernah makan daging selezat ini. Ibu bertanya, apakah rasanya enak? Saya mengangguk sambil menangis. Ibu, ini sangat enak. Aku tidak percaya bisa makan ini. Mata ibu memerah. Laura, kamu sudah banyak menderita. Mulai sekarang, hidupmu akan baik di sini. Namun, hari-hari pertama di Indonesia tidaklah mudah. Masalah terbesar adalah bahasa. Bahasa Indonesia sangat sulit, sangat berbeda dari bahasa Spanyol. Budi mengajari saya setiap malam, tetapi saya kesulitan mengucapkannya. Terlebih lagi, orang Indonesia di pasar berbicara sangat cepat. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan penjual. Saya kembali merasa tidak berdaya. Di Kuba, saya adalah seorang guru yang dihormati. Di sini, saya hanyalah orang asing yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Suatu hari, saya naik bus dan tersesat. Saya melihat peta, tetapi semua nama tempat terasa asing. Saya panik, saya ingin bertanya, tetapi tidak tahu harus berkata apa dalam bahasa Indonesia. Saat itulah, seorang nenek mendekati saya. Mbak, mau kemana? Saya menunjukkan alamat yang tertulis. Nenek itu memegang tangan saya dan menuntun saya ke halte bus yang benar. Naik bus yang ini. Ya, hati-hati di jalan. Saya kembali menangis karena kehangatan hatinya. Orang Indonesia sangat ramah kepada orang asing. Setelah sebulan di Indonesia, Budi berkata, Laura, kamu perlu bekerja. Mari kita cari pekerjaan yang bisa memanfaatkan bakatmu. Meskipun saya seorang guru, saya tidak punya lisensi di sini dan bahasa Indonesia saya belum lancar. Jadi, saya mulai mencari pekerjaan sebagai tutor bahasa Spanyol. Saya beruntung. Sebuah pusat bahasa di dekat rumah kami sedang mencari guru paruh waktu. Saat wawancara, direkturnya berkata, Laura, aksenmu sangat murni. Memiliki guru dari Kuba akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi siswa kami. Bisakah kamu mulai minggu depan? Ini adalah pekerjaan pertama saya di Indonesia. Pada hari pertama, tangan saya gemetar karena gugup. Sebagian besar siswa adalah mahasiswa atau profesional. Setelah kelas pertama, seorang siswa berkata, Bu Guru, aksen ibu indah sekali. Baru sekarang saya tahu kalau bahasa Spanyol seindah itu. Kata-kata itu memberi saya kepercayaan diri. Meskipun saya tidak bisa menggunakan lisensi guru saya dari Kuba, bakat saya diakui di sini. Setelah sebulan, tibalah hari gajian. Direktur memberikan saya sebuah amplop. Laura, terima kasih atas kerja kerasmu. Umpan balik dari siswa sangat bagus. Bulan depan, bisakah saya memberimu lebih banyak kelas? Tangan saya gemetar saat menerima amplop itu. Sesampainya di rumah, saya dan Budi membukanya. Ketika melihat angkanya, saya terduduk lemas. $7.000. Budi terkejut. Laura, ada apa? Apa kamu sakit? Saya menggeleng. Air mata saya mengalir deras seperti keran. Budi, apakah ini nyata? Apakah ini benar-benar uang yang aku hasilkan? Di Kuba, gaji saya sebagai guru hanya setara 300.000. Itu pun dengan jatah. Uang yang saya pegang ini lebih dari 20 kali lipatnya. Tapi di Indonesia, hanya sebagai guru paruh waktu, saya mendapatkan jauh lebih banyak. Saya tidak bisa percaya. Budi mengusap punggung saya dan berkata, Laura, itu hasil kerja kerasmu. Tapi saya masih menangis lama. Perasaan haru dan sedih bercampur. Saya bahagia karena bisa menghasilkan uang dan membantu keluarga. Saya sedih karena di Kuba, mereka masih hidup dengan 300.000 itu. Saya segera mengirimkan uang ke Kuba. Saya mengirim sekitar 3.500.000. Hampir setara dengan gaji ibu selama setahun. Keesokan harinya, ibu menelepon. Laura, benarkah uang yang kamu kirim ini, kamu bisa menghasilkan sebanyak ini dalam sebulan? Suara ibu bergetar. Iya bu, di sini semakin keras kamu bekerja, semakin banyak yang kamu dapatkan. Ibu dan ayah tidak perlu khawatir lagi. Di seberang telepon, saya mendengar ibu menangis. Anak kami memang hebat. Pada saat itu, saya sepenuhnya yakin bahwa keputusan saya untuk datang ke Indonesia adalah benar.
Seiring saya terbiasa dengan kehidupan di Indonesia, saya menemukan banyak hal yang mengejutkan. Pertama, transportasi umum. KRL komuter lain dan MRT datang setiap 5 hingga 10 menit. Di Kuba, bus bisa datang 1 jam sekali, dan kita tidak pernah tahu kapan. Menunggu 1 atau 2 jam adalah hal yang normal. Di dalamnya penuh sesak dan tanpa AC. Tapi di Indonesia, bus Transjakarta bersih, dingin, dan selalu ada tempat duduk. Kereta bahkan lebih menakjubkan, berjalan di bawah tanah. Awalnya saya takut, tetapi saya menyadari betapa cepat dan tepat waktunya. Di Kuba, segalanya serba tidak pasti. Kapan bus akan datang, kapan jatah akan diberikan, kapan akan ada listrik, kapan akan mati lampu. Tapi di Indonesia, semuanya terjadwal, waktu janji temu, jadwal kereta, hari gajian. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa, yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang Indonesia. Suatu malam, sekitar pukul 11, saya masuk ke sebuah minimarket. Lampunya terang benderang, dan pintunya masih terbuka. Saya bertanya kepada kasir, apakah buka 24 jam? Kasir itu menjawab dengan santai, "Iya, Mbak, kami buka 24 jam." Itu mustahil di Kuba. Pukul 9 malam, semua sudah tutup. Sering terjadi pemadaman listrik, jadi kami harus menggunakan lilin. Tapi di Indonesia, malam hari terang benderang seperti siang hari. Lampu jalan yang terang, gedung-gedung, dan minimarket 24 jam. Sungguh mencengangkan. Suatu malam, saat berjalan dengan Budi, saya berkata, "Budi, apakah bagi orang Indonesia itu normal memiliki air panas, listrik 24 jam, dan bisa berjalan-jalan dengan aman di malam hari?" Budi berpikir sejenak. "Iya, dulu aku pikir itu normal. Tapi setelah kamu bilang begitu, aku jadi bersyukur." Setelah 6 bulan di Indonesia, kemampuan bahasa Indonesia saya meningkat pesat. Saya belajar dengan menonton sinetron dan berbicara dengan Ibu Budi. Dulu, saya hanya tahu halo dan terima kasih. Sekarang, saya sudah bisa tawar-menawar dengan penjual di pasar. Suatu hari, saat membeli buah, seorang penjual berkata, "Wah, cepat sekali belajar bahasa Indonesia, menantu bule kita ini. Dulu tidak bisa bicara." Kata-kata itu memberi saya rasa pencapaian. Kelas saya di pusat bahasa semakin populer. Banyak siswa baru. Direktur berkata, "Laura, maukah kamu menjadi guru tetap? Kami bisa menaikkan gajimu." Memiliki pekerjaan tetap rasanya seperti mimpi. Di Kuba, saya adalah guru tetap, tetapi kondisi saya menyedihkan. Di sini, saya mulai dari paruh waktu, dan sekarang menjadi guru tetap. Saya langsung setuju. Gaji saya naik menjadi 10.000 rupiah. Di Kuba, saya butuh lebih dari 2 tahun untuk mendapatkan jumlah itu. Setelah mengirim uang untuk ayah dan ibu, membayar sewa dan biaya hidup, saya memiliki tabungan sendiri. Di Kuba, saya tidak pernah bisa menabung. Semua yang saya hasilkan habis begitu saja. Tapi di Indonesia, ada sisa. Seiring tabungan saya bertambah, saya sangat bahagia. "Budi, apa aku tidak sedang bermimpi? Apa uang ini benar-benar milikku?" Budi tersenyum. "Iya, Laura, itu hasil kerja kerasmu. Aku bangga padamu." Suatu hari saya berkata kepada Budi, "Kamu tahu apa yang paling mengejutkan bagiku tentang Indonesia? Semua orang taat pada aturan." Budi ragu. "Bukankah itu normal?" Saya menggeleng. "Di Kuba, orang yang taat aturan dianggap bodoh. Kamu harus memberi hadiah lewat jalur belakang, membeli di pasar gelap, atau bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Di Indonesia, berbeda. Saat lampu lalu lintas merah, semua berhenti. Saat aku menyeberang di zebra cross, mobil-mobil menunggu. Saat mengantre, tidak ada yang menyerobot. Suatu kali, saya kehilangan dompet. Saat turun dari KRL, dompet itu jatuh dari tas saya. Saya tidak menyadarinya. Sesampainya di rumah, saya panik. "Budi, dompetku hilang. KTP-ku ada di sana." Budi berkata, "Coba kita telepon pusat layanan KRL dulu. Mungkin ada yang menemukan dan mengembalikannya." Saya menelepon dengan setengah hati. Di Kuba,
Jika dompet hilang, ya sudah hilang. Tapi saya terkejut. Seseorang menemukannya dan menyerahkannya ke meja layanan. Uangnya tidak berkurang sepeser pun. Semuanya lengkap. Apakah ini surga? Bisik saya. Saat mengambil dompet itu, saya menangis lagi. Kejujuran orang Indonesia sekali lagi menghangatkan hati saya. Di Kuba, uang yang ditemukan di jalan menjadi milik penemunya. Tapi di Indonesia, kemungkinan barang hilang kembali sangat tinggi. Inilah masyarakat yang sesungguhnya, didasari kepercayaan. Setelah setahun, saya berkata kepada Budi, aku merasa sudah seperti orang Indonesia. Aku sudah bisa makan rendang dan bahasa Indonesiaku sudah lancar. Budi tersenyum. Laura, kamu memang sudah jadi orang Indonesia. Semangat kerjamu seperti orang Indonesia. Kata-kata itu membuat saya lega. Diterima sebagai orang Indonesia dan tidak dipandang sebagai orang asing adalah hal yang sangat saya syukuri. Namun sesekali saya masih teringat keluarga saya, ayah, ibu, dan teman-teman saya. Setiap kali kami melakukan panggilan video, rasanya masih ada yang kurang. Ibu selalu bertanya, Laura, bagaimana kabarmu di sana? Ada masalah? Saya selalu tersenyum dan menjawab, tidak ada, Bu. Aku baik-baik saja di sini. Jangan khawatir. Tapi di dalam hati, saya sedih. Sehangat apapun sambutan orang Indonesia dan sebaik apapun budi kepada saya, tetap saja sulit jauh dari keluarga. Karena itu, saya bekerja lebih giat lagi. Saya ingin membawa ayah dan ibu ke sini. Saya ingin mereka melihat sendiri betapa aman, nyaman, dan sejahteranya hidup di sini. Saya mulai menabung dengan giat untuk tiket pesawat dan biaya mereka. Budi juga membantu. Laura, musim panas tahun depan, kita pasti bisa membawa mereka ke sini. Kita usahakan bersama. Setiap kali membayangkan menjemput mereka di bandara, menunjukkan rumah kami, dan membawa mereka ke supermarket untuk membeli apapun yang mereka ingin makan, hati saya dipenuhi kebahagiaan yang meluap-luap. Musim panas tahun 2021 tiba. Akhirnya, hari untuk membawa ayah dan ibu ke Indonesia datang. Meskipun sedikit tertunda karena pandemi, visa mereka disetujui dan tiket sudah dibeli. Pagi itu, saya tidak bisa tidur karena gugup. Apakah mereka akan suka Indonesia? Budi memegang tangan saya. Jangan khawatir, Laura. Mereka pasti suka. Kami tiba di Soekarno-Hatta. Menunggu di ruang kedatangan terasa sangat lama. Setelah hampir 1 jam, saya melihat ayah dan ibu. Ayah tampak lebih kurus dan rambut ibu semakin banyak yang memutih. Setelah 2 tahun, saya berlari dan memeluk mereka erat-erat. Laura, anak kami, kamu pasti menderita di sini, kata ibu sambil mengelus punggung saya. Mata ayah juga memerah. Kami berpelukan dan menangis lama. Budi mendekat dan menyapa. Ayah, ibu, selamat datang. Saya Budi, suami Laura. Ayah memegang tangan Budi erat. Nak Budi, ayah titipkan anak kami padamu. Terima kasih. Saat kami berjalan ke tempat parkir, ayah terus menoleh ke sana kemari. Laura, apa ini benar Indonesia? Bandaranya besar sekali dan sangat bersih. Ibu juga terkejut. Kenapa lampunya terang sekali? Padahal masih siang. Saya tersenyum. Bu, ini baru permulaan. Masih banyak hal yang lebih mengejutkan yang akan ibu dan ayah lihat. Kami naik mobil Budi. Saat melaju di jalan tol, ayah terus berdecak kagum. Jalannya lebar dan bagus sekali. Mobil-mobil melaju kencang. Di Kuba, jalanan penuh lubang dan mobil tidak bisa berjalan cepat. Tapi jalan tol di Indonesia mulus dan lebar. Lihat gedung-gedung itu, tinggi sekali. Saat kami mendekati Jakarta, gedung-gedung pencakar langit mulai terlihat. Ibu menatap keluar jendela. Di Havana ada gedung, tapi tua dan rusak. Gedung-gedung di Indonesia berkilauan, dindingnya kaca dan desainnya modern. Sesampainya di rumah, saya mengajak ayah dan ibu masuk. Unit apartemen kami kecil, tetapi di mata mereka sudah sangat indah. Laura, ini rumah kalian? Bersih dan bagus sekali, tanya ibu. Iya Bu, rumah kita kecil tapi nyaman. Ayah mencoba membuka keran air. Air panas mengalir. Dia terkejut. Ada air panas di sini?
Kapan saja? Iya, ayah, 24 jam. Dia membuka dan menutup keran itu berkali-kali. Di Kuba, hampir tidak ada air panas. Ibu melihat ke dapur, ada kompor gas dan kulkas yang besar. Laura, hidupmu benar-benar sudah baik. Melihat reaksi mereka, saya sangat bahagia. Hal-hal yang normal bagi orang Indonesia sangat mengejutkan bagi mereka. Malam itu, saya memasak rendang untuk mereka. Saat melihat daging yang berkilauan dengan bumbu, ayah berkata, "Laura, ini semua daging? Banyak sekali." "Iya, ayah. Di sini kita bisa makan daging kapan saja." Mereka makan dengan hati-hati, perlahan-lahan. Melihat mereka mencicipi setiap suapan membuat hati saya terenyuh. Di Kuba, mereka tidak pernah bisa makan daging tanpa rasa khawatir. Setelah makan, ibu ingin mencuci piring. Beliau melihat mesin pencuci piring dan terkejut. "Apa ini, Laura?" "Itu mesin untuk mencuci piring, Bu." Ibu tidak percaya. "Ada mesin yang bisa mencuci piring?" "Ya Tuhan, Baki Muntuma." Malam itu, mereka tidur di kamar kami. Saya dan Budi tidur di sofa. Sebelum tidur, Budi berkata, "Laura, melihat reaksi ayah dan ibumu, kamu pasti sangat bahagia." Saya mengangguk, air mata saya menetes. "Budi, terima kasih. Terima kasih sudah membawa ayah dan ibu ke tempat seindah ini." Budi memegang tangan saya. "Kita keluarga, Laura, ini sudah sepantasnya. Sekali lagi, saya merasa keputusan saya untuk datang ke Indonesia adalah benar." Pada hari keempat ayah dan ibu di Indonesia, saya membawa mereka ke sebuah supermarket besar. Begitu masuk, mata mereka terbelalak. "Laura, apa ini benar tempat untuk berbelanja?" tanya ayah. "Iya, ayah. Semua bisa dibeli di sini." Saat kami mendorong troli, ibu tidak bisa bergerak. Dia hanya menatap rak-rak yang penuh dengan berbagai macam makanan, peralatan rumah tangga, pakaian, dan elektronik. "Ayo Bu, belanja. Jangan khawatir." Tetapi ibu masih ragu-ragu. Seumur hidupnya, dia terbiasa dengan sistem jatah. Ketika kami tiba di bagian daging, freezer penuh dengan daging sapi dan ayam. Ayah berdiri di sana lama sekali. "Apa ini semua nyata?" "Iya, ayah. Bagian mana yang ayah mau akan saya belikan." Ayah menggeleng. "Jangan, Laura. Pasti mahal." "Tidak mahal, ayah. Jangan khawatir." Saya mengambil 2 bungkus iga sapi dan 1 bungkus dada ayam. Saya juga mengambil susu, telur, keju, dan roti, barang-barang yang tidak pernah bisa kami bayangkan di Kuba. Saat menuju kasir, ibu memegang tangan saya. "Laura, apa ibu sedang bermimpi? Apa kita benar-benar bisa membeli semua ini?" Suara ibu bergetar. Total belanja kami mencapai 2.000 rupiah. Bagi orang Indonesia, itu mungkin biasa. Tetapi bagi ayah dan ibu, itu adalah jumlah yang sangat besar. Setara dengan hampir setengah tahun gaji mereka di Kuba. Sesampainya di rumah, saat merapikan belanjaan, ibu menangis. "Laura, ibu tidak pernah menyangka akan datang hari di mana kita bisa makan cukup dan membeli apa yang kita inginkan." Saya pun ikut menangis. Malam itu, saya dan Budi membawa mereka ke Monas untuk melihat pemandangan malam Jakarta. Taman itu penuh dengan orang yang bersepeda, berjalan-jalan, dan makan. "Lihat tugu itu, lampunya indah sekali," kata ibu. Tugu Monas bermandikan cahaya. Di Kuba, seluruh kota gelap di malam hari karena kekurangan listrik, tapi Indonesia terang dan sangat aman. Bahkan di malam hari, orang-orang bersantai di taman. Kami membeli es krim, makanan ringan, dan minuman di sebuah warung dan duduk di pelataran. Sambil makan es krim, ibu berkata, "Laura, ini surga. Ada makanan, aman untuk berjalan-jalan, listrik dan air cukup." Saya memegang tangan ibu. "Bu, sekarang ibu dan ayah bisa hidup seperti ini. Aku akan merawat kalian." Ibu menggeleng. "Tidak, Laura. Kami harus kembali ke Kuba. Rumah kami tetap di sana." "Tapi Bu," beliau memotong. "Laura, kami baik-baik saja. Kebahagiaanmu di Indonesia adalah harapan terbesar kami." Malam itu, saya tidak bisa tidur.
Memikirkan harus mengirim mereka kembali ke Kuba membuat hati saya sakit. Tidak bisakah mereka tinggal di tempat yang indah ini? Tetapi situasinya sulit. Mereka sudah tua dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Namun, kunjungan ini telah memberi mereka harapan. Keesokan paginya, ayah memanggil saya. "Laura, duduklah. Ada yang ingin ayah sampaikan." "Apa itu, ayah?" "Kepergianmu ke Indonesia adalah keputusan yang tepat. Ini adalah tempat di mana kamu bisa hidup dengan bermartabat." Mata ayah berkaca-kaca. "Di Kuba, sekeras apapun kamu bekerja, kamu tidak akan bisa keluar dari kemiskinan. Tapi di sini, semakin keras kamu bekerja, semakin banyak yang kamu dapatkan. Itu adalah anugerah yang luar biasa." Saya pun menangis. "Ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa kembali ke Kuba." Ayah mengelus kepala saya. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Laura. Kebahagiaanmu adalah bakti terbesarmu untuk kami. Tetaplah di sini dan hiduplah dengan baik." Saat itu, hati saya terasa lega. Pada minggu pertama ayah dan ibu di Indonesia, saya membawa mereka ke rumah sakit. Ayah sering sakit punggung di Kuba, tetapi tidak ada obatnya. Rumah sakit di sana kekurangan obat dan peralatan. Saat kami masuk ke sebuah rumah sakit di Jakarta, ayah terkejut. "Laura, apa ini benar rumah sakit? Bersih sekali, seperti hotel." Sambil menunggu, ayah berkata, "Di sini tidak perlu antre panjang. Di Kuba, kami harus menunggu berjam-jam, bahkan sebelum rumah sakit buka." Ketika kami masuk ke ruang konsultasi, dokter bertanya. Saya membantu menerjemahkan untuk ayah. "Sudah berapa lama sakitnya, Pak?" "Sekitar 2 tahun. Setelah röntgen, dokter mengatakan ayah mengalami saraf terjepit. Beliau membutuhkan fisioterapi. Dokter juga memberikan resep obat. Sambil menunggu hasil, ayah melihat sekeliling. "Laura, mesin-mesinnya bagus sekali. Peralatan di Indonesia modern. Di Kuba, peralatannya masih peninggalan tahun 1960 pikoan." Saat kami ke apoteker menjelaskan cara minum obat 3 kali sehari setelah makan. Ini untuk peradangan dan ini untuk rasa sakit. Ayah hanya menatap obat-obatan itu. "Laura, apa semua obat ini benar-benar ada?" Saya tersenyum. "Iya, ayah. Di sini obat selalu tersedia. Tagihannya sekitar Rp500.000. Ayah terkejut. "Laura, kita harus mengeluarkan uang sebanyak ini?" "Tidak apa-apa, ayah. Aku sudah bisa menghasilkan uang sekarang." Dalam perjalanan pulang, ayah berkata, "Laura, Indonesia benar-benar berbeda. Rumah sakitnya bisa menyembuhkan, obatnya mudah dibeli. Ini tidak mungkin terjadi di Kuba." Ibu pun mengangguk. "Iya, di Kuba kami takut sakit, tapi di sini ada harapan." Malam itu, saat ibu membantu saya di dapur, beliau berkata, "Laura, maafkan ibu." "Kenapa, Bu?" "Karena melahirkanmu di tempat miskin seperti Kuba, sejak kecil kamu sudah menderita." Saya memeluk ibu. "Jangan berkata begitu, Bu. Kalian yang memberiku kesempatan untuk datang ke sini, menabung agar aku bisa belajar di Spanyol." Ibu menyeka air matanya. "Iya, tapi sekarang hidupmu sudah baik. Hati ibu sudah tenang." Pada minggu kedua, saya membawa mereka ke kota tua Jakarta untuk memahami sejarah dan budaya Indonesia. Saat kami masuk, ayah terpesona. "Laura, bangunan-bangunannya indah sekali, lengkungannya, atapnya, lapangannya luas." Saya menjelaskan, "Tempat ini dibangun hampir 500 tahun yang lalu, ayah. Ini adalah Jakarta tempo dulu." Ayah mengangguk. "Indonesia punya sejarah yang kaya, pelestarian budayanya sangat bagus." Setelah dari kota tua, kami pergi ke sebuah kafe tua di dekatnya untuk minum kopi dan makan kue tradisional. Sambil minum kopi lokal yang nikmat, ibu berkata, "Laura, orang Indonesia bangga dengan budaya mereka." "Iya, Bu. Mereka mempertahankan tradisi, tetapi tetap modern." Saat berjalan, kami melihat seorang wanita mengenakan kebaya. "Baju itu indah sekali," kata ibu. Saya menemukan sebuah tempat penyewaan kebaya dan batik dan mengajak mereka, "Bu, ayo kita coba pakai kebaya dan batik." Awalnya mereka malu, tetapi akhirnya mereka mau. Ibu mengenakan kebaya berwarna merah muda dan ayah mengenakan kemeja batik.
Saat melihat diri mereka di cermin, mereka tertawa. "Wah, apa aku sudah terlihat seperti orang Indonesia?" kata ibu. Saya mengambil foto mereka. Melihat ayah tersenyum begitu lepas membuat saya sangat bahagia. Foto itu sekarang tergantung di ruang tamu kami. Malam itu, kami makan malam bersama Ibu Budi. Ibu Budi bertanya, "Bagaimana Indonesia, ayah ibu?" Saya membantu ayah menerjemahkan. Ayah berkata, "Ini adalah tempat yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka ada negara seperti ini di dunia. Anak kami menikah di tempat yang tepat." Ibu Budi pun tersenyum. "Laura adalah kebanggaan kami. Dia pekerja keras, baik hati, dan sangat mencintai keluarga." Melihat kedua keluarga kami tertawa bersama menghangatkan hati saya. Sepulang dari sana, ayah memanggil saya lagi. "Laura, sekarang ayah mengerti semuanya." "Mengerti apa, ayah? Mengapa kamu memilih untuk tinggal di Indonesia? Tempat ini penuh dengan kesempatan. Seberapa keras kamu bekerja, sebesar itulah hasil yang kamu dapatkan. Di Kuba, sistemnya yang bermasalah. Tapi Indonesia berbeda." Saya memegang tangan ayah. "Ayah, aku bahagia di sini dan aku bisa membantu kalian." Ayah mengelus kepala saya. "Laura, kamu anak yang sangat baik. Ayah bangga padamu." Saat itu, saya bisa tidur dengan nyenyak. Penerimaan mereka atas keputusan saya memberi saya kedamaian yang luar biasa. Pada minggu ketiga, saya dan Budi membawa mereka ke pasar malam di Jakarta. Sudah pukul 10 malam, tetapi masih sangat ramai. Ayah terkejut. "Laura, sudah malam mereka masih berjualan." Di Kuba, jam 8 malam semua sudah tutup. "Ayah, di sini malam hari lebih ramai. Ada tempat-tempat yang buka sampai subuh. Kami melihat-lihat toko pakaian. Kios-kios penuh dengan pakaian dan harganya murah. Ibu menemukan sebuah blus." "Berapa harganya ini, Laura?" 50.000, Bu." Ibu tidak percaya. "Baju sebagus ini butuh gaji berbulan-bulan di Kuba." Saya membelikan ibu beberapa potong pakaian dan ayah sebuah kemeja. Mereka berdua sangat senang. Setelah itu, kami mencoba berbagai jajanan pasar. Sate Padang, martabak manis. Kami berbagi makanan. Sambil makan sate, ayah berkata, "Pedas, tapi enak sekali." Setelah dari pasar malam, kami berjalan-jalan di sekitar Bundaran HI. Meskipun sudah malam, tempat itu terang benderang dan banyak orang berjalan-jalan. Ayah menatap lampu-lampu kota. Indah sekali pemandangan di pusat kota. Udaranya juga bersih. Kami bercerita. Ayah berkata bahwa waktu mereka di Indonesia adalah kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. "Laura, saat kami pulang, kami akan menceritakan tentang Indonesia kepada para tetangga," kata ibu. "Kami ingin mereka tahu bahwa masih ada tempat yang indah di dunia." Melihat mereka begitu bahagia membuat hati saya sedih karena mereka harus segera kembali ke Kuba. Setelah beberapa hari, tibalah hari kepulangan ayah dan ibu. Saat ibu merapikan koper, saya menangis. "Bu, tidak bisakah tinggal lebih lama?" Ibu tersenyum dan memegang tangan saya. "Kami harus pulang, Laura. Rumah kami di sana, teman-teman kami di sana." Ayah berkata, "Laura, jangan khawatir. Uang yang kamu berikan sudah lebih dari cukup. Kami belajar banyak dari kunjungan ini, dan kami akan membawa harapan bagi orang-orang di Kuba." Di dalam mobil menuju bandara, kami semua terdiam. Di ruang keberangkatan Soekarno-Hatta, saya memeluk ibu dan menangis. "Hati-hati, Bu. Jaga diri baik-baik. Kita harus sering bicara." Ayah berkata kepada Budi, "Nak Budi, anakku kutitipkan padamu. Mengizinkannya pergi ke sini adalah keputusan terbaik kami." Budi menatap mereka dan berkata, "Jangan khawatir ayah, ibu. Saya akan menjaganya dengan baik." Melihat punggung mereka menghilang di pintu keberangkatan, saya menangis lama sekali. Budi memeluk saya. "Jangan menangis lagi, Laura. Tahun depan kita bawa mereka ke sini lagi." Saya mengangguk. Malam harinya, saya menerima pesan dari ibu. "Laura, kami sudah tiba dengan selamat. Sebulan di Indonesia terasa seperti mimpi. Mengizinkanmu pergi ke sana adalah keputusan yang tepat. Jaga dirimu baik-baik, anak kami." Membaca pesan itu, saya menangis lagi. Tapi kali ini, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur.